Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semua teman-teman. Kembali lagi bersama saya Latif-Yanto, masih tentang perkembangan Timnas Indonesia. Semoga doa kita semua itu terkabul, terwujud untuk melihat Indonesia bisa bermain di Piala Dunia. Oke, terlepas dari doa-doa baik yang kita panjatkan untuk Timnas Indonesia, ini ada kabar baik menjelang lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bulan November nanti yang akan mempertemukan antara Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. Terutama untuk pertandingan yang akan mempertemukan Indonesia versus Jepang, pengamat sepak bola asal Jepang Yoshiyuki Osumi memperingatkan Samurai Biru atau Timnas Jepang untuk tidak meremehkan Timnas Indonesia. Dalam analisisnya yang dikutip dari laman Soccer Hihyo Futabanit, pengamat sepak bola Jepang ini menyebut bahwa Timnas Indonesia memiliki potensi yang membahayakan. Menurut dia, satu-satunya tim yang belum bermain melawan Indonesia adalah Jepang. Dan pertandingan pertama yang akan digelar di Jakarta pada 15 November nanti, jika Jepang kehilangan 1 poin pun di sini, itu alias kalah atau seri katanya, maka grup C akan berada dalam pertarungan yang besar, termasuk para pemimpin klasemen. Indonesia benar-benar menjadi mata topan kelas C, kata Yoshiyuki Osumi ini. Menurut dia, Indonesia merupakan tim yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terbukti dari ranking FIFA dalam rentang waktu 4 tahun terakhir, di mana Indonesia saat ini menjadi tim dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Saya ingin menjelaskan sedikit kenapa pengamat sepak bola asal Jepang ini menyebut Indonesia sebagai mata topan kelas C. Mata topan adalah area melingkar di pusat siklon tropis yang memiliki angin relatif tenang dan cuaca cerah. Mata topan memiliki tekanan permukaan terendah dan suhu terhangat di atas. Mata topan atau mata angin topan adalah angin kencang yang berputar di sekitar daerah yang tenang, bersih dari awan, dan bertekanan rendah. Dari sini mungkin kita agak sedikit mengerti atau memahami apa itu mata topan yang dilekatkan oleh Yoshiyuki Osumi ke Timnas Indonesia. Indonesia, teman-teman, secara geografis berada di Asia Tenggara, kawasan sepak bola yang menurut saya tidak cukup kompetitif, di mana hal tersebut bisa kita gambarkan bagaimana tim-tim di Asia Tenggara ini tidak memiliki cukup kekuatan yang besar untuk bersaing di level papan atas Asia, terutama di kualifikasi Piala Dunia. Tetapi untungnya teman-teman, untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, wajah Asia Tenggara terselamatkan oleh Timnas Indonesia yang mampu melaju hingga putaran yang ketiga. Indonesia menjadi satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara di putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Itu tidak terlalu mengagetkan karena sejatinya Timnas Indonesia adalah tim dengan perkembangan tercepat di antara tim-tim Asia Tenggara lainnya yang bisa dibuktikan dengan ranking FIFA Timnas Indonesia. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Indonesia sudah mampu beranjak dari ranking 170-an menuju ranking 130. Ini disebut-sebut sebagai salah satu perkembangan terpesat di antara banyak tim yang ada di FIFA, terutama untuk kawasan Asia, terutama lagi Asia Tenggara. Di kawasan yang sepertinya tidak terlalu kompetitif secara mengejutkan, kemudian muncul Timnas Indonesia yang mampu memberikan perlawanan terhadap tim-tim kuat seperti misalnya Arab Saudi, kemudian Australia, dan Bahrain di putaran ketiga. Di mana di mata pengamat sepak bola Jepang, yaitu seperti yang saya bilang tadi, Yoshiyuki Osumi, itu seperti mata topan gitu. Meskipun kelasnya masih C. Tapi walau bagaimanapun, karena sudah disebut sebagai mata topan, itu berarti Indonesia memiliki kemampuan untuk membahayakan tim-tim lainnya di grup C. Termasuk Jepang yang akan melakukan laga tandang ke Indonesia pada pertengahan bulan November nanti. Memang kalau kita lihat secara peringkat,
pasukan Sintayong atau timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 130 dunia, sedangkan Jepang berada di posisi ke-15 atau nomor 1 di benua Asia. Jepang juga sudah sangat berpengalaman tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, bahkan bukan hanya di kualifikasi tapi di Piala Dunia itu sendiri. Sementara Indonesia baru kali ini bermain di babak akhir atau di putaran ketiga. Meskipun begitu, Indonesia saya yakin mampu memberi kejutan. Sama seperti saat memberi kejutan kepada Australia di stadion yang sama, yaitu Gelora Bung Karno di matchday kedua. Di mana saat itu Australia mampu ditahan imbang 0-0 oleh Indonesia. Di Piala Asia tahun 2023, Indonesia kalah 4-0 dari Australia di babak 16 besar. Tapi itu di Piala Asia, dan berbeda ketika mereka bertemu kembali di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana Indonesia mampu menahan imbang tim yang sudah mengalahkannya dengan skor 4-0. Itu sebuah kemajuan yang sangat signifikan menurut saya, di mana sebuah tim yang pernah dikalahkan sangat telak dengan skor 4-0, kemudian mampu membuat tim raksasa Asia tersebut tidak bisa mencetak gol dan harus rela berbagi poin 1 dengan Indonesia. Nah, keadaan yang sama juga diyakini bakal terjadi ke Jepang, di mana di Piala Asia tahun 2023 Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di babak penyisihan grup. Skornya agak lebih kecil daripada yang diberikan oleh Australia. Itu artinya ketika mereka nanti bertemu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana pertandingannya akan dimainkan di bulan depan, Indonesia ya seharusnya begitu bisa memberikan perlawanan yang sangat sengit kepada Jepang. Dan seharusnya juga bisa menahan imbang Jepang di kandang kita sendiri. Ingat, ini kandang kita sendiri. Jika kita mampu menahan imbang Australia dengan skor 0-0 dan Australia mampu menahan imbang Jepang dengan skor 1-1 begitu, maka menurut saya berarti seharusnya Indonesia juga bisa menahan imbang Jepang atau bahkan bisa mencuri kemenangan di Gelora Bung Karno. Potensi membahayakan itulah yang menurut saya terkandung dalam pengamatan Yoshiyuki Osumi, bahwa Indonesia, tim ini mampu menjelma sebagai angin topan yang bisa memporak-porandakan pertahanan Jepang. Atau dalam arti yang lain, bisa saja barisan penyerang Jepang dibuat kelimpungan oleh barisan pertahanan timnas Indonesia yang dihuni oleh bek-bek terbaik, meskipun bukan yang terbaik di Eropa. Apalagi teman-teman, menurut saya, kondisi Jepang saat ini itu tidak cukup baik-baik saja. Setelah di pertandingan terakhir, mereka hanya bisa bermain imbang 1-1 melawan Australia. Padahal target mereka menyapu bersih permainan dengan kemenangan. Setelah hasil kurang memuaskan melawan Australia itu, tim asuhan Moriyasu kemudian harus bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melakoni laga tandang melawan timnas kita, timnas Garuda. Dan ini juga menjadi hal yang diperhatikan oleh pelatih Jepang, bahwa tekanan stadion tandang di GBK akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Dengan kapasitas penonton besar dan atmosfer yang dianggap dalam tanda kutip angker oleh beberapa tim lawan atau tim tamu, Gelora Bung Karno dikenal memiliki tekanan psikologis yang mampu mempengaruhi performa tim tamu atau tim lawan, termasuk terhadap timnas Jepang nanti. Melihat laga kontra Indonesia, Moriyasu menyatakan bahwa anak asuhnya harus siap untuk kemudian menghadapi tantangan berbeda, terutama dari atmosfer Stadion Gelora Bung Karno yang akan dipadati puluhan ribu pendukung timnas Indonesia. Atmosfer Gelora Bung Karno itu sering dianggap memberikan energi tambahan bagi pemain kita, pemain timnas Indonesia. Dan hal inilah yang membuat lawan-lawan kerap merasa kewalahan menghadapi sorakan puluhan ribu penonton timnas Indonesia. Dalam laga-laga kualifikasi sebelumnya, Gelora Bung Karno itu dipenuhi oleh puluhan ribu penonton yang bersemangat mendukung skuad Garuda. Menyadari hal tersebut, Moriyasu menegaskan kepada anak asuhnya di timnas Jepang pentingnya mentalitas kuat untuk menghadapi suasana Gelora Bung Karno
yang akan meneror para pemainnya. Dikutip dari tv1news.com, Moriyasu mengatakan bahwa dia sudah menyaksikan babak kualifikasi sejauh ini dan ada 60.000 hingga 80.000 orang yang hadir di babak kualifikasi beberapa waktu yang lalu, artinya di Indonesia. Angka itu bagi tim tamu adalah dukungan yang sangat masif dan bisa menjadi tantangan besar yang terkadang mengganggu fokus para pemain di atas lapangan. Oleh karena itu, Moriyasu menekankan pentingnya disiplin taktik dan ketenangan di tengah tekanan atmosfer atau supporter tuan rumah. Ia meminta para pemainnya untuk tetap tenang dan menjalankan strategi permainan dengan sabar karena pertandingan menghadapi Indonesia akan menjadi pertandingan yang sulit dan karena itu dia mengaku akan sangat waspada. Jepang sendiri teman-teman yang berada di puncak klasemen sementara ini dan menjadi anggota tetap Piala Dunia mengaku masih waspada untuk menghadapi timnas Indonesia. Apalagi Indonesia yang peringkatnya sangat jauh di luar 100 besar FIFA. Yaitu itu juga harus meningkatkan kewaspadaan berarti kan. Mencari formulasi yang tepat untuk menahan imbang atau kalau bisa ya memenangkan pertandingan. Itu harus dilakukan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.